Terima kasih pemirsa Metro TV, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini pemirsa kita akan bahas terkait trending topik apa saja yang ada di sejumlah platform Lampung Pos Group, mulai dari lampos.co, lampungpos.id dan juga Radio Sai 100 FM. Mari kita mulai di lampos.co terlebih dahulu, 5 trending topik di antaranya. Yang pertama, 10 parpol di Bandar Lampung terima dana hibah Pemkot, totalnya mencapai 1,7 miliar rupiah. BPJS tidak tanggung semua biaya, bocah penderita jantung bocor di tulang bawang butuh bantuan. Yang selanjutnya pemirsa, DKP Pesawaran miliki 23.379 ton beras, jamin stok aman hingga akhir tahun. Selanjutnya harga beras di Lampung Tengah meroket, dampak El Nino, dan yang terakhir, 5 pelajar asal Lampung Barat terpilih jadi peserta Paskibraka Provinsi. Nah ini Bang Barboy ada 5, kita bahas terkait 10 parpol yang menerima dana hibah. Seperti apa pandangan Anda? Ya, jadi 10 parpol ini merupakan dana hibah ya yang rutin dikeluarkan oleh Pemkot tiap tahunnya gitu. Jadi itu diberikan kepada parpol-parpol yang memiliki keterwakilan di DPRD Bandar Lampung. Jadi itu mulai dari PDI Perjuangan sampai P3 ya. Termasuk kalau partai kecilnya hanya ada Perindo gitu, satu partai Perindo itu masuk dana hibah. Jadi jumlah 1,7 miliar itu sudah melebihi, itu sudah naik dari jumlah sebelumnya yang pernah, dari anggaran sebelumnya yang pernah dikeluarkan oleh Pemkot gitu. Jadi ini terjadi peningkatan. Jadi ya mungkin karena mulai pemilu mulai dekat, menjelang pemilu, karena itu mungkin butuh ada tambahan-tambahan. Baik Bang Barboy, ini yang juga menarik Bang Barboy, ini membuat bangga ya sebenarnya, berarti anak dari kabupaten juga bisa bersaing ternyata ya, bisa menjadi paskibraka di provinsi. Seperti apa pandangan Anda? Iya, itu 5 pelajar SMA ya dari Lampung Barat itu cukup membanggakan ya, apalagi mereka dari SMA Negeri 1 Liwa, SMA Negeri 2 Liwa, juga ada dari Waitenong juga ada, SMA Negeri Waitenong. Jadi itu memang membanggakan sekali bagaimana 5 pelajar Lampung Barat yang sebelumnya belum pernah sebanyak itu pelajar Lampung Barat yang mencapai prestasi menjadi pengibar bendera pusaka. Tapi kali ini mereka benar-benar pelajar yang cukup membanggakan bagi kabupatennya. Jadi ini sesuatu yang patut diapresiasi ya. Apalagi Lampung Barat kan itu kan daerah yang cukup jauh dari Lampung ini, maksud saya dari kota Bandar Lampung ini. Jadi memang ini cukup membanggakan jumlah mereka yang tadinya hanya 2 pengibar bendera pusaka atau bahkan 1, kali ini 5 langsung berpartisipasi dalam ajang 17-an Agustus untuk sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra. Iya, baik. Jadi bahkan yang lebih ini lagi Mbak Kristi, yang lebih menakjubkan lagi, mengagumkan lagi, 1 dari pelajar Lampung Barat itu mencapai tembus ke 6 besar nasional ya. Dia bahkan tembus ke nasional gitu, 1 pelajar itu. Kalau tidak salah namanya Jihan, itu pelajar yang sangat membanggakan sekali. Jadi itu patut kita apresiasi teman-teman dari Lampung Barat. Iya, baik. Terima kasih Bang Barboy. Kita lanjut ke trending topik lampungpos.id ya Bang Barboy ya, di 5 antaranya pemirsa. Yang pertama, ketersediaan air bersih saat pendidikan global. Yang kedua, kinerja ekspor Lampung di tahun ini. Dan yang selanjutnya terkait evaluasi pelaksanaan haji terkait berbagai masalah jemaah. Lalu yang selanjutnya Bandara Raden Inten 2 Lampung yang terdegrasi statusnya dari internasional menjadi domestik. Dan yang terakhir, Panji Gumilang diperiksa Bareskrim. Seperti apa tanggapan Anda nih terkait dengan evaluasi pelaksanaan haji pada tahun ini? Iya, tahun ini permasalahan haji yang disoroti Lampung Pos adalah banyaknya usia lansia yang mendominasi ya, khususnya di Lampung ya Mbak Kristi ya. Jadi memang kita tahu bahwa lanjut usia itu usia yang benar-benar harus diperhatikan kesehatannya tentu saja. Jadi dan ini hal yang cukup dominan di Lampung, bagaimana jemaah-jemaah haji yang lansia itu sangat antusias sekali mengikuti ibadah haji. Jadi tapi ini juga perlu kita pikirkan juga, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ya, memikirkan juga seperti apa kesehatannya si lansia,
bagaimana kesehatan lansia juga tetap dijaga, juga bagaimana pengurusan makanan, minuman, juga obat-obatan tentu saja itu harus diperhatikan juga karena lansia cukup mendominasi di Lampung. Jadi ya pemerintah harus benar-benar inilah lebih mengawasi lagi ya, lebih intens lagi itu terhadap jemaah Lampung ini. Iya, kita harapkan tahun depan mungkin bisa lebih baik lagi ya. Apalagi ini juga pandemi sudah usai, makanya lansia diperbolehkan ya, Bang Boy ya, untuk ikut haji ya gitu ya. Oke, Bang Barboy, terkait dengan ini ada Bandara Raden Inten yang terdegradasi statusnya nih dari internasional menjadi domestik. Seperti apa pandangan Anda, Bang Barboy? Iya, dalam berita itu Lampung Pos memang menyoroti degradasinya. Itu informasinya masih ini ya Mbak ya, masih sepi. Kalau pihak Raden Intan sendiri menyatakan bahwa mereka masih tetap internasional seperti itu kalau dari pihak konfirmasi dari pihak Raden Intan sendiri. Jadi sementara pada faktanya mungkin beberapa informasi-informasi yang dihimpun kawan-kawan lapangan itu memang sudah mulai terjadi penurunan bagaimana status Bandara Raden Intan ini gitu ya. Tapi ini semuanya masih dalam pertimbangan barangkali yang lebih layak itu ya oleh komite penerbangan itu mungkin masih ditinjau kembali. Tapi memang beberapa hal telah terjadi penurunan ya soal pelayanan di Raden Intan. Meskipun ada klaim dari pihak Raden Intan sendiri kalau mereka atau Bandara Raden Intan ya masih kok berstatus internasional. Jadi ya saya kira ini hal yang perlu kita ini juga ya. Saya kira dalam hal ini sebenarnya pihak Raden Intan tidak perlu juga defense ya ataupun membela diri ya. Saya kira yang paling penting itu adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya kira itu sih, itu yang harus ditunjukkan oleh pihak Raden Intan ya, pihak bandara gitu ya. Jadi biarkanlah kalau namanya kritik, biarkanlah namanya omongan gitu, kritik ataupun masukan dari yang lain gitu, mungkin dia tidak terima, tidak perlu pula dibalas gitu ya. Tapi bagaimana tunjukkan pelayanan itu ya, kualitas pelayanan, bagaimana bandara semakin baik gitu. Mungkin ada yang kurang rapi, kurang bersih, ya itu juga mulai ditingkatkan. Mungkin juga pelayanannya yang terkesan acuh tak acuh, mulai lagi pelayanan dengan ramah. Saya kira itu yang paling terpenting sebenarnya. Jadi tidak perlu sebenarnya pihak bandara mengklaim satu sisi kami masih ini, tidak perlu seperti itu. Saya kira yang penting adalah tunjukkanlah pelayanan yang baik kepada masyarakat itu agar benar-benar terlihat nyata bahwa Bandara Raden Intan memang layak kok, masih tetap seperti biasa, masih tetap menjadi internasional. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Barboy. Kita ke trending topik yang ada di Sai Radio, pemirsa. 5 diantaranya, Gal Gadot konfirmasi akan ada film Wonder Woman. Yang kedua, pecinta drakor siap-siap, Lee Di-hyun akan mulai wajib militer 14 Agustus 2023. Yang selanjutnya, Taylor Swift lanjutkan Eras Tour tahun depan. Selanjutnya pemirsa, Treasure cetak rekor penjualan minggu pertama dalam album Reboot. Dan yang terakhir, Angie Zelena rilis dan tulis lagu Cinta Lelaki, pengalaman kehilangan seseorang. Yang pertama ini Gal Gadot nih. Seperti apa nih tanggapan dari Bang Barboy? Iya, kalau Gal Gadot ini kan memang sepertinya apalagi bagi ini ya, bagi para pria ya selalu menarik perhatian ya, bagaimana dia di media sosial gitu ya. Jadi memang sosok Wonder Woman sosok yang cukup sering memerankan sebagai Wonder Woman ya. Sebelumnya juga tahun 2020 pernah menjadi Wonder Woman. Jadi memang dia Wonder Woman ketiga maksud saya, Wonder Woman ketiga. Jadi memang dia cukup bangga, dia berbunga-bunga bahwa dia terpilih kembali sebagai Wonder Woman-nya. Jadi ya saya kira memang ini khususnya bagi para penggemar Gal Gadot ya yang kalau saya sendiri sih kurang gitu. Sangat menanti-nantikan gitu. Tapi itu memang bahwa sosok Wonder Woman saya kira identik dengan Gal Gadot itu. Kalau dari saya sih seperti itu. Baik, terima kasih Bang Boy untuk diskusi kita hari ini. Pemirsa, terima kasih juga karena Anda telah menyaksikan berita tajuk Lampung Pos hari ini. Jangan lupa untuk update terus informasi Anda dengan membaca harian umum Lampung Pos. Anda juga bisa melakukan update informasi di website kami di lampos.co, lampumpos.id, serta dengarkan selalu radio saya 100 FM. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas. Pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.